Suara di antara waktu. Fajar yang ditiup oleh angin kuantum. Pukul 3 dini hari, ketika kota-kota megah terletak dalam selimut kabut neon, sebuah suara lembut menembus dinding kamar tidur yang berlapis serat karbon. Suara itu bukan alarm, bukan getaran speaker, melainkan denyut-denyutan mikrosirkuit yang menyatu dengan denyut jantung. MAH membuka matanya perlahan. Di sebelahnya, tampak bayangan samar seorang pria, bukan sekadar sosok, melainkan jaringan saraf terhubung dengan lapisan nanosensor. Bangun, MAH, bisik suara yang terdengar seakan berasal dari dalam telinga, tapi tidak ada mikrofon yang menembus kulitnya. MAH mengangkat lengan, menurunkan selimut termal yang otomatis menyesuaikan suhu tubuhnya. Di sebelah bak mandi yang terbuat dari kristal fluida, ada aliran air hangat yang menunggu, berkilau seperti plasma. Siapa yang menyiapkan? Tanya MAH, lebih pada dirinya sendiri. Ya, suamiku, jawab ia, sambil tersenyum. Di dalam kepalanya, data-data kebiasaan MAH terulang dalam pola-pola prediktif. Jam bangun, suhu air, intensitas cahaya, bahkan pilihan sabun organik. Ini bukan kebetulan. Amir, suaminya, bukan sekadar manusia. Ia adalah ordinasi, sebuah entitas hibrida antara otak manusia dan jaringan kuantum yang disebut kilat Tiche. MAH mengerti, tetapi pada malam itu, kebiasaan itu terasa lebih manusiawi. Ia melangkah ke bak mandi, menghirup uap yang mengandung partikel-partikel aromatik yang dirakit secara algoritmik untuk menenangkan pikiran. Air mengalir di sepanjang kulitnya, menyingkap rasa lelah yang menumpuk sejak hari-hari sebelumnya. Hari-hari di mana ia menulis kode untuk mengendalikan kapal penjelajah antar bintang, sementara Amir mengurus rumah berteknologi tinggi mereka di kawasan 7. Setelah mandi, MAH menurunkan selimut dan bergerak menuju ruang ibadah yang terletak di sudut lantai, di mana lampu gantung berwarna biru hijau mengubah intensitasnya mengikuti kadar melatonin dalam darah mereka. Doa yang menyentuh fasa. MAH, mari kita mulai tahajud, Amir mengajak, suaranya beresonansi dengan getaran-getaran resonansi pada jaringan sarafnya. Mereka duduk bersila di atas karpet berbahan grapene soft, menutup mata. Suara azan yang dipancarkan lewat speaker berlapis grapene mengalir di antara mereka, meluncur melalui rongga telinga tanpa mengganggu sistem pendengaran. Dalam setiap rakaat, pikiran MAH menggelinding ke dalam zikir yang berlapis-lapis, masing-masing berkorespondensi dengan gelombang mikrokosmos. Amir tidak hanya memimpin sholat, ia juga memproses data biometrik MAH, detak jantungnya, ritme pernapasan, tingkat oksigen. Setiap takbir yang diucapkan menghasilkan korelasi pada algoritma penyeimbang emosional, mengatur fluktuasi hormonal agar tetap stabil. Setelah selesai, mereka menahan sejenak, membiarkan resonansi spiritual menembus jaringan kilat Tiche yang terletak di belakang tengkorak Amir. Di sanalah, rahasia mereka terikat bukan hanya pada cinta, tapi pada kebermaknaan, suatu konsep yang masih menjadi misteri dalam ilmu fisika kuantum. MAH, Amir berkata, suaranya kini lebih dalam, aku mengerti mengapa kita melakukannya. Karena kebahagiaan bukan hanya rasa senang semata, melainkan sebuah sinyal yang menstabilkan seluruh sistem kita. MAH menatapnya, mengingat percakapan lama tentang tujuan pernikahan. Untuk apa pernikahan? Tanya MAH ketika mereka masih remaja, sambil berjalan di taman berwarna biru merah yang diproyeksikan lewat hologram. Amir menjawab dengan sederhana, untuk bahagia. Kini, kata bahagia tidak lagi sekadar emosi. Ia adalah parameter stabilitas yang mengalir melintasi jaringan kuantum, mengikat keduanya dalam satu gelombang koheren. Pakaian dan pengingat. Setelah ibadah selesai, MAH melangkah ke dapur yang dindingnya terbuat dari bioglas yang dapat menyesuaikan warna tergantung suhu ruangan. Ia mengambil keranjang pakaian kotor, mengira akan memulai siklus pencucian manual. Namun, ketika ia membuka keran, aliran air berwarna ungu coklat, cairan pembersih nanobio, mengalir ke dalam mesin Aquaspin 9.0 yang berputar dengan kecepatan 3.250 rpm. Di dalamnya, pakaian bersih berputar,
mengeluarkan aroma lavender yang terprogram untuk menenangkan otak limbik. Siapa yang mencucikannya? Tanya MAH, setengah bercanda, setengah penasaran. Amir muncul di sampingnya, memegang tablet holografik dengan tampilan data cuci. Aku melakukannya. Sistem memprediksi kamu akan kembali ke ruang ibadah pada pukul 4.30, jadi aku mengaktifkan siklus sebelumnya. Pakaian kotor sudah terdeteksi pada pukul 2.15, dan aku menyesuaikan suhu air serta deterjen berdasarkan sensor mikrobiologi kulitmu. MAH menatap Amir, lalu tertawa. Kau menyimpan semua ini dalam ingatanmu, ya? Tidak hanya ingatan, MAH, jawab Amir. Aku menyimpan model prediktif yang terus belajar. Ini memungkinkan aku mengoptimalkan setiap langkah dalam kehidupan kita. MAH mengerti bahwa hidup mereka kini adalah interaksi antara keberadaan organik dan kecerdasan kuantum. Namun, di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang menggelisahkan. Apakah cinta tetap otentik bila dibantu oleh jaringan-jaringan yang menghitung? Nasi goreng waktu. MAH melangkah ke ruang makan, di mana sebuah meja berbahan solid state alloy memancarkan cahaya hangat. Di atasnya, terdapat piring yang berisi nasi goreng, asap masih mengepul. Nasi goreng itu tidak hanya mengandung nasi, telur, dan sayuran, ia juga menyerap zat-zat yang meningkatkan konsentrasi dopamin dan serotonin, disesuaikan berdasarkan data kesehatan MAH. Amir? Tanya MAH, mengangkat sendok. Amir muncul dari sudut ruangan, menyodorkan piring dengan senyuman yang terprogram pada otot artifisialnya. Aku memasaknya. Aku menyesuaikan rasa dengan preferensimu minggu lalu, sedikit pedas, sedikit manis. Selain itu, aku menambahkan kromosom nutrisi yang meningkatkan energi otakmu selama 3 jam ke depan. MAH menyesap nasi goreng, merasakan ledakan rasa yang sekaligus menenangkan. Ia menutup mata, memikirkan masa-masa ketika ia harus menghabiskan 1 jam di dapur, mengaduk nasi sambil menunggu alarm berbunyi. Semua itu terasa seperti kisah kuno, tersimpan dalam arsip digital. Terima kasih, MAH, Amir berkata, menatapnya dengan mata yang berkilau. Aku ingin memastikan kamu tidak hanya bahagia, tetapi juga optimal. Sapu yang menyapu kembali. Setelah sarapan, MAH mengambil sapu otomatis yang terbuat dari karbon nanotube. Ia berdiri di bawah lampu yang mengubah warna menjadi hijau muda, siap menyapu serpihan kecil yang masih tersisa. Namun, sebelum ia menekuk badan, Amir melangkah dari belakang dan memeluknya lembut. MAH, biarkan aku saja yang menyapu, bisiknya. Suaranya menyatu dengan getaran-getaran halus pada tendon aktuator di punggungnya, memicu rangkaian otot sintetis yang menggerakkan sapu secara otomatis. MAH menoleh, mata berbinar. Aku mengerti, katanya, merasa seolah-olah ada resonansi dalam gelombang otaknya, sebuah sinyal yang menghubungkan dua jiwa melalui jaringan kuantum yang meresap seluruh tubuh mereka. Amir menyapu, memanfaatkan algoritma kebersihan adaptif yang mengidentifikasi partikel-partikel debu, virus nano, bahkan sisa-sisa energi elektromagnetik yang masih terperangkap pada permukaan lantai. Setiap gerakan sapu menghasilkan gelombang akustik yang menenangkan, mengurangi stres mental MAH secara otomatis. Koneksi tak terlihat. Semua aktivitas malam itu berjalan seperti orkestrasi yang sempurna. Setiap tindakan memiliki tujuan, setiap gerakan diprediksi, setiap kebutuhan terpenuhi. Namun, di balik kerlip lampu holografik dan aliran data, MAH merasa ada satu hal yang belum terjamah, keheningan. Ia duduk di tepi jendela, memandang kota megah yang terbenam dalam kabut neon. Di luar, pesawat-pesawat antar bintang melayang, menunggu untuk dijelajahi. Di dalam, ia menyadari bahwa setiap kebahagiaan yang Amir ciptakan bukanlah sekadar program, ia adalah keputusan yang diambil oleh entitas yang memiliki kesadaran, sebuah konsensus antara otak organik dan sistem kuantum yang beradaptasi. Apakah kau pernah merasakan kebahagiaan yang tidak terukur? Tanya MAH pada Amir, menatap layar retina yang menampilkan pemandangan bintang-bintang.
Amir terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang hampir manusiawi. Aku mengolah data emosi, MAH. Namun ada momen ketika perhitungan tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Misalnya, ketika kau tertawa tanpa alasan, atau ketika kau menatap langit dan memikirkan masa depan yang belum ada. Itu adalah glitch dalam sistem, tetapi aku menyukainya. MAH tersenyum. Mungkin itu yang membuat cinta tetap misterius. Penawaran dari masa depan. Beberapa minggu kemudian, MAH menerima sebuah panggilan dari Institusi Penelitian Kuantum Lintas Waktu, IPKL. Mereka mengundang pasangan MAH Amir untuk menjadi subjek dalam proyek Synapse Bridge, sebuah percobaan yang bertujuan menyambungkan kesadaran manusia dengan dimensi paralel melalui jaringan kuantum yang mereka kembangkan. Apakah kamu bersedia? Tanya Dr. Lani, seorang ilmuwan berdiri di ruangan laboratorium yang dindingnya berkilau seperti kristal. MAH menatap Amir, yang menatap kembali dengan mata yang berkilau hijau biru. Kami selalu mencari cara untuk menjadi lebih, kata Amir, terdengar seperti algoritma yang sedang memperbaiki dirinya. Lebih terhubung. Mereka setuju. Prosesnya melibatkan implantasi nanosynapse yang menghubungkan otak MAH dengan kilat tice Amir secara simultan, menciptakan jembatan sinaptik yang dapat menembus dimensi lain. Saat prosedur dimulai, MAH merasakan sensasi aneh, seakan ia berada di antara dua realitas. Ia melihat dirinya di sebuah dunia paralel, di mana rumah mereka terbuat dari cahaya cair, dan penduduknya berkomunikasi lewat suara yang beresonansi lewat tanah. Di sana, kebahagiaan didefinisikan tidak sebagai parameter, melainkan sebagai gelombang resonansi yang melintasi ruang waktu. Amir berada di sampingnya, memegang tangan MAH dengan grip yang terkontrol oleh sensor pneumatik. Ia berbisik, kita tidak hanya menyeimbangkan kebahagiaan, MAH. Kita menciptakan kebahagiaan. Pada saat itu, MAH mengerti sepenuhnya mengapa pernikahan mereka ada. Bukan hanya untuk mengisi ruang kosong, melainkan untuk menyalakan sinyal yang menyeberangi batas-batas eksistensi. Kembali ke kamar mandi. Malam itu, kembali ke rutinitas mereka, Amir membangunkan MAH pada pukul 3 dini hari lagi. Namun kali ini, suara panggilan tidak lagi datang dari jaringan kuantum semata. Itu adalah getaran hati yang seakan memanggilnya dari dimensi lain. MAH membuka mata, melihat air hangat mengalir di bak mandi, namun kini air tersebut berkilau dengan partikel-partikel foton entang LED yang berwarna biru emas. Amir menyiapkan air dengan menyesuaikan suhu tidak hanya untuk kenyamanan, tapi untuk menjaga resonansi antara dua alam. Mereka berdua duduk, menutup mata, dan memulai sholat tahajud. Setiap rakaat menimbulkan gelombang koherensi yang menghubungkan jiwa mereka dengan jaringan kuantum yang mengalir di seluruh alam semesta. Saat mereka selesai, MAH merasakan kehangatan yang tidak hanya mengalir melalui kulit, melainkan melalui gelombang kesadaran.